Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmawati. Saya Prodi PGSD semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang keterhubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran secara etimologis dominan atau kawasan berarti wilayah, daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan garapan yang lebih kecil, terperinci dan spesifik, dan lahan lapangan cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Idenya, setiap teknologi pendidikan pembelajaran, terutama yang memperoleh pendidikan akademik, perlu menguasai beberapa kawasan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu proses kompleks yang meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengolah pemecahan masalah. Kawasan teknologi pembelajaran secara etimologis dominan atau kawasan berarti wilayah, daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan garapan yang lebih kecil, terperinci dan spesifik, dan lahan lapangan cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Idenya, setiap teknologi pendidikan pembelajaran, terutama yang memperoleh pendidikan akademik, perlu menguasai beberapa kawasan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu proses kompleks yang meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah menyangkut semua aspek belajar, serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengolah pemecahan masalah. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, dan penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan dominan yang dari bidang teknologi pembelajaran. Saya akan menjelaskan yang pertama, kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi pembelajaran, terutama dari pemikiran. Kawasan desain paling tidak memiliki 4 cakupan utama dari teori dari prakteknya, yaitu yang pertama, desain sistem pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, karakteristik pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, desain sistem pembelajaran. Adalah yang terorganisasi melalui langkah-langkah penganalisis proses perumusan yang akan dipelajari, perancangan, penulisan, dan pembuatan, produksi, dan bahan belajar, pelaksanaan aplikasi pemanfaatan bahan strategi, penilaian proses penentuan ketetapan pembelajaran, agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol semua langkah-langkah tersebut. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa untuk bentuk fisik dari pesan agar terjadinya
komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Desain pesan berkaitan dengan hal-hal mikro seperti bahan visual, urutan, halaman, layar secara terpisah. Desain harus bersifat spesifik baik tentang media maupun tugas belajarnya. 3. Strategi pembelajaran adalah untuk menyeleksikan serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar. Dalam suatu pembelajaran, teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen belajar mengajar. Seorang menggunakan teori atau komponen strategi pembelajaran sebagai prinsip teknologi pembelajaran dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran bergantung pada situasi belajar. Karakteristik peserta didik yaitu aspek latar belakang, pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran mencakup keadaan fisik pembelajaran secara psikologi yang perlu mendapatkan perhatian. Karakteristik pembelajaran yaitu berkaitan dengan kemampuan baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadian seperti sikap, emosi, motivasi, serta aspek-aspek kepribadian lain-lainnya. Yang kedua, kawasan pengembangan. Proses desain ke dalam bentuk fisik mencakup banyak variasi teknologi. Kawasan pengembangan meliputi A. Teknologi cetak, cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan visual yang statis, terutama melalui proses mencetak mekanis dan fotografi. Yang B. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksikan, menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan audio dan visual. Lebih aktif karena sifatnya memerlukan indera pendengaran dan penglihatan peserta didik. Teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat. D. Teknologi terpadu merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Ketiga, kawasan pemaafan menggunakan proses dan sumber belajar untuk meliputi. Yang pertama, A. Pemanfaatan media dengan batasan penggunaan yang sistematis dan sumber untuk belajar. Yang kedua, difusi inovasi, proses berkomunikasi melalui strategi pembelajaran dalam keadaan sesungguhnya. Adapun pengembangan salah penggunaan yang rutin dan pelestarian dan inovasi pembelajaran dalam struktur atau budaya organisasi. Yang ketiga, C. Kebijakan dan regulasi sebagai aturan dan tindakan nyata penggunaan
dari pemuatan keputusan untuk menerima inovasi dalam teknologi pembelajaran. 4. Kawasan pengelolaan melalui perencanaan pengorganisasi dan pengelolaan dan bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pembelajaran. Pengelola meliputi 1. Pengolahan proyek, yaitu memimpin pekerjaan yang harus selesai dalam kurung waktu tertentu. Sebagai contoh proyek pengembangan suatu produk pembelajaran tertentu. Yang kedua, pengolahan sumber, yaitu mengatur bagian manfaatkan dengan optimal sebuah yang ada. Yang ketiga, pengolahan sumber penyampaian agar suatu medium sampai atau jangkau oleh penggunaan sekaligus menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, termasuk cara menggunakan. Yang keempat, pengolahan informasi, yaitu bagaimana informasi dapat diterima dan dapat menghasilkan perubahan atau kurikulum dan desain pembelajaran. 5. Kawasan penilaian, proses penentuan menandai tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Kawasan penilaian beranjak dari 1. Analisis masalah, 2. Pengukuran acuan patokan, yang ketiga evaluasi formatif yang bermanfaat untuk pengembangan program dan produk pembelajaran, serta evaluasi dengan antar kawasan dapat bersifat tidak linier. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan tunjuknya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antara kawasan bersifat sinergis, misalnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.